Tak ada tahun baru di Suria. Jangan menangis atau patah. Selama kau memiliki Allah, kau punya segalanya. Dalam sekantong besar puisi yang lumer di mataku, aku melayang nalar, mendekap erat-erat rinduku padamu. nalar siapa yang digerus berulang kali? Aku, Safiatuddin Syah Tajul Alam, putri Sultan Iskandar Muda. Mereka cari nurani di balik kursi. Aku bertanya-tanya, apa mereka tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam pembahasan tentang mata pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita sudah masuk ke subbab mendemonstrasikan puisi. Nah, atau dengan nama lainnya adalah membaca puisi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membacakan puisi. Di antaranya adalah perhatikan masalah lafal. Lafal dalam membaca puisi. Lafal itu bisa dikatakan sebagai cara atau gaya seseorang dalam mengucapkan bunyi bahasa. Setiap orang memiliki gaya pengucapan bunyi bahasanya masing-masing. Hal itu dipengaruhi oleh bisa dengan bahasa daerahnya atau logat kedaerahannya itu sendiri. Nah, untuk menguji apakah kita jelas dalam pengucapan bunyi bahasanya, bisa kita sebut beberapa vokal dan konsonan. Jadi huruf vokal dan konsonan seperti A, C, F, H, U, P, B, K, O, D. Kadang kita itu salah mendengar antara P dan D atau salah ucapannya begitu. Jadi antara U dan O kita juga kadang salah mendengar atau salah mengucapkannya. Jadi kurang jelas gitu antara U atau O, P atau B, C atau F, K atau H begitu. Jadi kalian harus perhatikan lafalnya. Bunyi bahasa yang harus jelas dan tegas. Baik, untuk selanjutnya hal yang perlu diperhatikan dalam membacakan puisi yaitu masalah tekanan atau nada. Jadi kalau nada itu berkaitan dengan keras atau lunaknya sebuah pengucapan suatu kata. Jadi kata yang ingin kalian fokuskan pesannya perlu dibacakan dengan keras dibanding kata-kata yang lainnya. Jadi kalau ada satu baris dan ada satu kata yang ingin kalian tonjolkan pesannya, ya maka katanya itu harus dibacakan dengan keras, gitu ya, dengan penekanan yang tinggi. Dan tekanan dapat membedakan bagian setiap kalimatnya. Contoh, ada satu bait puisi dari Sapardi Djoko Damono berjudul Hujan Bulan Juni. Bunyinya adalah tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Di sini ada penekanan kata atau penekanan dalam nadanya ya, yaitu kata tak ada, bulan Juni, rintik dan pohon. Jadi kata tak ada ini harus dibacakan lebih keras dibanding kata yang lainnya. Ini menandakan bahwa memang benar-benar tidak ada yang lebih tabah dari bulan Juni. Bulan Juni ini memiliki makna yang atau memiliki pesan yang dalam. Kemudian rintik pun memiliki makna yang mendalam. Dan sebuah pohon itu pesannya juga ingin disampaikan oleh pembacanya. Jadi penekanan kata tak ada, bulan Juni, rintik, pohon itu dibacakan lebih keras dibanding kata yang lainnya, supaya pesannya itu difokuskan dan tersampaikan pada pendengar.
Nah, baik, untuk selanjutnya hal yang harus kalian perhatikan adalah masalah intonasi. Intonasi berkaitan dengan tinggi rendahnya atau naik turunnya lagu kalimat. Jadi intonasi ini berfungsi sebagai penjelas dan pembeda antara maksud atau pesan dalam setiap baitnya. Nah, nanti ada penggunaan garis menanjak atau menurun untuk menandai bagaimana cara penempatan intonasi yang tepat. Contoh di sini ada satu bait ya. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Kemudian dihapusnya jejak kakinya. Di sini tak ada itu garisnya naik ya. Kurvanya naik berarti dia dibacanya lebih tinggi. Tak ada yang lebih bijak itu mulai nadanya menurun atau intonasinya menurun. Dari hujan intonasinya menurun, bulan Juni intonasinya naik. Dihapusnya jejak-jejak itu landai kakinya baru naik lagi gitu. Jadi untuk membedakan kata yang harus dibaca naik dan kata yang harus dibaca turun itu digunakan garis kurva aja supaya kita mudah memahaminya. Kemudian berikutnya ada jeda. Nah, jeda ini untuk menghentikan arus ujaran dalam pembacaan puisi yang ditentukan oleh peralihan barisnya, baris yang satu dengan baris yang lain. Kemudian terdapat jeda pendek, ada jeda pendek, jeda sedang, dan jeda panjang. Kalau jeda sedang itu biasanya ditandai dengan garis miring 1, kalau jeda panjang garis miring 2. Kalau jeda pendek itu berarti antar kata dalam satu baris, Kalau jeda sedang, bagian-bagian baris yang bertanda koma, atau bisa juga kalian tandai dengan garis miring 1. Kalau jeda panjang garis miring 2 digunakan pada pergantian baris. Baris atas yang pertama, baris yang kedua, baris yang ketiga, begitu. Di sini ada satu bait contoh puisi, tak ada yang lebih arif, tak ada jeda sedang yang lebih arif, tak ada jeda sedang garis miring 1 yang lebih arif, jeda panjang itu garis miring 2. Berarti kita harus berhenti sejenak, tak ada berhenti sejenak, yang lebih arif berhenti lebih lama. Dari hujan berhenti sebentar, bulan Juni berhenti lebih panjang. Dibiarkannya berhenti sebentar, yang tak terucapkan berhenti lebih lama. Diserap berhentinya sebentar, akar pohon berhenti sebentar, bunga itu lebih panjang berhentinya lebih lama. Baik, setelah jeda kita harus perhatikan juga masalah mental ya, mental kita, masalah mimik wajah kita gitu. Yang pertama, mental itu berarti kita harus percaya diri, kita harus melihat setiap audiens ya, kita harus menguasai panggung, menguasai siapa yang akan mendengarkan kita, dan kita mungkin anggap tidak ada yang mendengar kita jika kita benar-benar nervous atau grogi sekali gitu. Tapi yang perlu dilatih di sini adalah mental supaya kita stabil dalam membacakan puisinya. Kemudian yang terakhir itu mimik wajah dan gestur ya. Ada yang ketinggalan. Mimik wajah itu berarti bagaimana ekspresi yang akan kita berikan kepada pendengar dan penonton gitu, supaya kita tidak salah dalam menentukan ekspresinya. Jadi disesuaikan juga dengan katanya atau bahasanya atau diksinya yang kita gunakan dalam puisinya. Jangan sampai diksinya itu sedih, kita mengekspresikannya bahagia, itu kan salah dalam mengekspresikan. Kemudian gesturnya itu kita harus menunjuk gitu, misalnya menunjuk karena kita marah, tetapi kita tidak menunjuk, nah itu kan salah juga. Dan untuk memainkan gestur pun jangan terlalu berlebihan, karena itu akan mempengaruhi penampilan kita dalam membacakan puisi. Jadi kurang-kurangilah gestur-gestur yang tidak diperlukan gitu. Baik, cukup sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat.
Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.